Kebanyakan orang Kristen rata-rata pasti mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Jika Yesus itu benar-benar Tuhan, apakah ada syarat dan bukti dalam Alkitab bahwa Yesus layak disebut Tuhan? Bagaimana Alkitab meyakinkan akan hal itu? Mari kita lihat apakah Yesus memenuhi syarat agar dapat disebut Allah. Mari tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yesus Kristus merupakan tokoh yang dikenal oleh banyak orang, baik orang Kristen sendiri maupun non-Kristen. Masing-masing memiliki pemahamannya sendiri tentang tokoh Yesus Kristus ini. Yang lain mengatakan Yesus Kristus hanyalah seorang nabi dan manusia biasa. Namun bagi orang Kristen, Yesus Kristus bukan sekadar seorang nabi dan manusia saja, tetapi juga adalah Tuhan Sang Mesias yang dijanjikan. Non-Kristen memahami berdasarkan pendapat mereka dan buku mereka. Sedangkan pemahaman orang Kristen tentang Yesus Kristus berdasarkan Alkitab itu sendiri. Amin. Dengan kalimat Yesus adalah Tuhan menimbulkan banyak kritikan-kritikan tajam yang datang dari para ilmuwan dan filsuf. Bahkan sampai pada para teolog inklusivis dan pluralis. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah bagaimana mungkin Yesus dipercaya sebagai seorang manusia pada saat yang sama pula diyakini sebagai Allah juga. Bukankah itu adalah sesuatu yang bertentangan? Inilah pertanyaan yang sering kita dengarkan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab meyakinkan kita. Nah, dalam Alkitab yang mengandungi firman Tuhan, jika kita baca dan mengerti akan kehidupan Yesus, kita mendapati bahwa rupanya Alkitab sangat jelas memberi bukti tentang syarat agar dapat disebut Allah. Oleh itu, mari kita lihat setidaknya ada 5 syarat Yesus dapat disebut Allah. Yang pertama, Dia Maha Kuasa. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayat 16 hingga 18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kedua, Dia Maha Hadir. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, Dia Maha Tahu. Mari lihat dalam Yohanes 1 ayat 48 dan Matius 9 ayat 4. Yohanes 1 ayat 48, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Keempat, Dia adalah kekal. Kita boleh lihat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku
lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saya mau sentuh di ayat khusus di ayat 18 sebelum kita pergi ke bukti yang kelima. Nah, ada yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang lain diserupakan dengan Yesus. Artinya, mereka tidak percaya bahwa Yesus disalibkan dan dibunuh. Mereka percaya yang disalibkan itu adalah orang lain. Tetapi di ayat 18 ini, Yesus mengaku sendiri bahwa dia benar-benar pernah mati. Tetapi lihat di ayat selanjutnya, dia berkata, "Aku hidup sampai selama-lamanya." Di ayat 17 juga sudah membuktikan ciri kealahan, yaitu yang awal dan yang akhir. Saya rasa ciri Allah ini pasti disetujui oleh non-Kristen. Sebagai contoh, kalau dalam Quran surat Hadid 57 ayat 3 mengatakan, "Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang batin dan maha mengetahui segala sesuatu." Saya tidak membandingkan, cuma kita pasti setuju itu adalah ciri Allah, yaitu yang awal dan yang akhir, dan maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang terakhir kelima, dia tidak berubah. Mari lihat dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, bila melihat 5 syarat yang sudah dipaparkan, maka kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memenuhi semua syarat tersebut, kan? Tentang pengakuan diri Yesus sebagai Tuhan, J. Wesley Brill juga mengatakan, ia mengaku mempunyai sifat-sifat ilahi, yaitu kekal, Yohanes 8 ayat 58, dan Yohanes 17 ayat 5. Maha kuasa, Matius 28 ayat 20. Maha tahu di dalam Matius 11 ayat 27. Yohanes 2 ayat 23 hingga 25. Dan maha hadir di dalam Matius 18 ayat 20 dan Yohanes 3 ayat 13. Yang kedua, ia mengaku mempunyai kuasa mengadakan mujizat-mujizat serta memberikan kuasa itu kepada orang lain. Kita boleh lihat di dalam beberapa ayat yang admin paparkan. Kita boleh periksa sendiri. Yang ketiga, ia mengaku mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, mengampuni dosa. Kita boleh lihat dalam ayat tersebut. Yang keempat, ia mengaku mengenal Allah Bapa secara sempurna, lebih dari pribadi yang lain dapat mengenalnya. Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22. Dan ia mengaku dia anak Allah yang istimewa. Kita boleh lihat dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Dan Matius 16 ayat 17 hingga 27. Yang kelima, ia berkata-kata dengan kalimat yang lebih tinggi dari manusia, dan seorang pun tidak pernah berkata-kata seperti dia. Dalam Yohanes 7 ayat 46. Dan ia menerima sembah dari manusia. Matius 14 ayat 33. Dan ia juga menyatakan akan menjadi hakim yang terakhir bagi manusia. Kita boleh lihat di dalam ayat-ayat yang admin paparkan. Injil Yohanes dengan jelas menunjukkan pribadi Yesus Kristus yang telah disimpulkan oleh banyak teolog masa kini. Bahwa Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya satu-satunya jalan keselamatan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita perhatikan ayat itu, Yesus menyatakan dirinya satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Ada beberapa pendapat orang mengatakan Yesus Kristus salah satu jalan keselamatan. Tetapi tidaklah demikian ya saudara-saudari. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu.
dan bahwa segala sesuatu jadi di dalam Yesus Kristus. Maka ini menegaskan bahwa Yesus bukan makhluk ciptaan, tetapi Ia adalah pencipta itu sendiri. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebagai tambahan untuk menjawab pertanyaan yang sering kita dengar bahwa apakah ada ayat Alkitab menuliskan bahwa Yesus sendiri mengatakan Dia Tuhan? Mari perhatikan ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bahkan dalam Wahyu 3 ayat 14 juga mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan kalimat firman dari Amen. Penggabungan gelar ini dengan saksi yang setia dan benar mengidentifikasikannya sebagai gelar Kristus. Kita boleh lihat dalam pasal 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Untuk komentar tentang arti amen, kita boleh lihat juga di Ulangan 7 ayat 9. Penerapan istilah ini pada Kristus juga dapat dibandingkan dengan Yesaya 65 ayat 16. Di mana dalam bahasa Ibrani Tuhan disebut Elohi Amen, Allah Amen. Dalam perikop ini, gelar ini dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa Kristus adalah kebenaran. Jadi, sebagai kesimpulan, melalui Tuhan Yesus segala sesuatu diciptakan, karakter Allah dinyatakan. Keselamatan umat manusia dilaksanakan dan dunia dihakimi. Allah yang kekal telah menjadi manusia sesungguhnya. Dialah Yesus Kristus. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, tetapi dengan sempurna menunjukkan kebenaran dan kasih Allah. Oleh mujizat-mujizatnya, Ia menunjukkan kuasa Allah dan terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia mati di salib menggantikan kita dan demi dosa-dosa kita, bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk melayani di bait suci surga. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk kelepasan kekal umatnya dan untuk memulihkan segala sesuatu. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.